dengan rahan, yaitu mata Aceh pegala. Pegala sama barang yang ada hukum. Tetapi yang jadi persoalan kiban dan pegala nyata syarat urut pegala kiban, syarat urut terima pegala kiban, barang yang dah perlu ke borok kiban, terus pada ujung hasil coba barang borok kiban. Mungkinnya sebagai yang terakhir, kedua lagi kesebelah sebagai yang terakhir, Mbak Abu Madinah. Mohon Abu beri penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Untuk menyingkatkan waktu, ini poin terakhir, tapi di dalam kertas lembar lagi poin terakhir bagaimana hukum rahan. Yang ke-11 tadi gimana keluarnya, ada 2 lembar ya? Tapi yang sebenarnya 11 poin bukan 10, di sini 10. Tapi tidak apa-apa kalau waktu mengizinkan kita tambah lagi 12. Rahan adalah kalau bahasa Aceh boro untuk jaminan hutang. Umpamanya kita berhutang kepada seorang 10 juta. Jadi untuk kepercayaan hutang tersebut, pembayarannya kalau tidak sanggup bayar, maka dijual marhum tersebut. Itu yang dinamakan rahan. Cuma masalahnya bukan itu sekarang. Orang yang memegang harta rahan ke marhum, dia makan hasil marhumnya itu, apakah boleh atau tidak? Kalau menurut saya, bahkan menurut para narasumber semua, memakan hasil harta rahan itu tidak boleh, bahkan termasuk di dalam riba. Karena tujuan daripada utang itu untuk mendapat pahala di akhirat, bukan pahala dunia. Jadi seseorang yang berutang itu dia karena mudarat, umpamanya membayar utang, tidak ada uang, dia pinjam sama orang lain. Kata orang lain itu, boleh saya berikan kepada kamu 10 juta dengan syarat ada borok. Apa borok? Sertifikat tanah dengan sertifikatnya. Atau ada borok mobil dengan suratnya. Mobil itu yang sebenarnya tidak boleh dipakai oleh orang pegang rahan itu. Apabila tidak mampu bayar utang, mobil itu dijual. Walaupun itu saya sudah ditipu juga oleh orang. Ini orang bilang ini ditipu juga. Baru-baru ini mobil saya dirahan sama orang, diambil, faedahnya sudah 40 juta. Lalu saya suruh tangkap pada polisi, ditangkap. Saya ambil mobil dan uangnya itu tidak ada yang memberikan karena mobil tidak rental sama seorang. Orang itu perlu uang cepat, dia gadaikan kepada orang lain. Orang lain ditipu oleh tukang yang menggadaikan itu, bilang mobil dia, padahal mobil saya. Cuma memang mobil itu kredit. Jadi yang bayar kredit saya, tidak lagi orang yang menggadaikan itu. Orang menggadaikan sudah lari, lenyap dari pandangan mata, sampai sekarang ketemu. Jadi orang yang memegang harta gadai itu tidak boleh dia makan harta gadai. Itu termasuk riba. Setiap hutang-hutang yang ada menarik manfaat pada marhumnya itu, maka itu transaksi itu jadi riba. Jadi barang siapa yang sekarang memegang harta orang, umpamanya dititip mobil, jangan lagi diambil
faedahnya. Baik kita adu motor maupun dapat sewa, itu tidak boleh, itu makan riba. Begitu juga orang yang menggadaikan sawah, dia pengen ada uang 10 juta atau 20 juta, ditaruh sawah satu nelis atau PPK tanah. Nya nurunman harta gadainya, anjir dia mau lewatnya, dia mau to mau yang rumput tanah. Kenapa? Karena kalau kita ambil manfaat itu haram. Jadi riba. Kita memegang harta orang atas nama gadai, tidak boleh kita makan hasilnya itu. Ini juga sudah kami putuskan di dalam MPU Aceh pada sidang-sidang sebelum 2 tahun ini, yaitu tidak boleh kita makan harta gadai itu, hasil harta gadai tidak boleh kita makan. Serahkan kepada orang punya. Pernah seorang datang pada saya minta uang 10 juta, saya kasih. Lalu dititip tanah, saya tidak menggunakan tanah itu. Akhirnya dia bawa ke tanah. Dia punya tunggu pegangan yang jauh mau. Maka pun mau kau uang beranya dan pegang. Ini kalau bergerak kan, bergerak dan berlepeng kan tak tujuh. Mak apabila tanah ini kembali dengan, nya baru di pulau kan dia mau uang beranya. Jadi akhirnya dia ambil lagi. Sedang bukan main dia. Pada waktu kembali uang, dia kasih sedekah kepada saya. Berapa dikasih? 2 juta. Alhamdulillah. Sedekah boleh, tapi mensyaratkan di dalam makan tidak boleh. Boleh saya berikan uang kepada kamu 10 juta dengan catatan kamu harus menitip tanah petak pada saya. Kemudian tanah itu saya mau, ya bahasa Aceh ini, saya mau hasil saya makan. Itu yang tidak boleh jadi riba. Maka barang siapa makan riba itu dosa besar. Jadi untuk sementara demikian dan dapat disambung oleh orang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masalah rahan. Rahannya menyebabkannya menjaga sebenarnya kerahan, kerahan borong. Tapi menjaga adalah menyebabkan apa juga. Ya, jadi produksi itu kada apa namanya. Jo penggerak, jo penjaganya dan bekerjanya jauh sih. Berarti segadam tiga juta. Ada pemerahan jadi yang sudah kebasepak. Cuma garahan gad yaitu orang juga yang dia cadangkan hadir yang katente yang katente riba. Tapi berada cadangkan bicara di luar itu lihat ada bodoh hakat ini boleh saja ini hadir di cuma di apabila terheret dalam makan hanfra dia dah tahu kalau hai betul nak buat betul nak gerahan juga apapun bisa jawab sih apabila hanya mengikat dengan kulboro hanya mengikat dengan begala arti hanya mengikat dengan begala dan begala hanya cadar data jangan raca kita kadang-kadang surita akhir akhir ini cadar data tapi pada cadar yang baju ini berapa apabila hanya cara namakan nyawa sah.